Halo teman-teman trader semua, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pengetahuan kita tentang fungsi daripada time frame. Banyak orang kebingungan, ada orang melihat ini tren lagi naik, ada orang melihat ini tren lagi turun. Untuk melihat suatu tren, kita membutuhkan suatu time frame yang tepat. Umpamanya, kita ingin melihat mayor trennya. Artinya, secara tren besarnya ini sekarang masih tren naik atau trennya sudah turun. Makanya, di MetaTrader ini banyak time frame yang tersedia. Mulai dari M1, ya M5, 15, 30, H1, H4, D1, weekly dan monthly. Kenapa dibuat sedemikian rupa time frame-nya? Kenapa tidak dibikin satu jenis saja? Tentu saja, semua time frame ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap daripada periode time frame ini tentu harus disesuaikan dengan style trading kita. Umpamanya, kalau kita itu seorang trading yang jangka panjang, yang biasa orang sebut dengan swing. Kalau orang swing, artinya mereka tradingnya tuh nggak setiap hari loh. Mereka lebih cenderung ya melihat itu trennya di monthly. Nah ini MN. Monthly ini artinya satu candle ini adalah satu bulan. Bayangkan kalau satu kolom ini kan, ini adalah selama 1 tahun. Tentu cara analisanya seorang swinger tentu tidak sama dengan cara analisanya seorang day trade ataupun seorang scalper karena pengaruh daripada time frame tersebut. Kalau kita lihat secara monthly, kalau kita lihat nih gold ini kecenderungannya kan masih naik ini. Karena kalau kita lihat kayak begini ya, masih menanjak dia kan, masih naik kalau secara monthly. Tapi kalau kita lihat secara weekly, ya di sini sudah berbeda ya sudut pandang kita. Secara weekly, kita menggunakan time frame. Weekly itu artinya mingguan. Artinya satu bar, satu candle ini nilainya itu adalah selama 1 minggu. Jadi satu kolom ini itu adalah 1 tahun. Ini yang weekly. Kalau kita lihat secara weekly, kalau kita tarik umpamanya menggunakan swing lane di sini, kalau kita ambil 2 kaki di sini, kita kalau lihat di sini, kita gunakan trend line lagi begini. Kalau kita menggunakan weekly, ya ini gold ini trennya lagi turun. Kenapa? Karena trennya udah patah istilahnya. Kita lihat di sini ya di persimpangan ini trennya itu sudah patah. Itu secara weekly ya teman-teman ya, secara weekly. Ini adalah trader-trader yang biasanya tradingnya lebih panjang, lebih long term. Lalu kita turun lagi ke daily. Lihat, kalau di daily bagaimana? Kalau kita lihat secara daily teman-teman ya, kalau kita tarik lagi swing high ke swing high-nya, maka begini, kita asumsikan ini tren juga masih turun. Tapi walaupun turun, teman-teman di sini sudah ada riak-riak. Sudah ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Di sini sudah ada 5 candle pembalikan. Walaupun dia turun, bisa saja di sini adalah titiknya yang terendah, yaitu daerah reversal. Bisa saja ini daerah reversal. Dengan 3 jenis time frame aja, kita sudah melihat, menganalisa gold ini berbeda-beda. Karena sudut pandang kita berbeda kan. Sudut pandang kita jika menggunakan monthly tadi, kita melihat ya ini tren masih bullish, masih kuat naik. Tapi setelah kita turun ke weekly, mulailah kita melihat di sini trennya itu sudah mulai patah. Di sini kita tarik dari swing low ke swing low, swing high ke swing high. Di sini sudah dia berada di bawah trend line bawah dan mengarahkan ke bawah. Lalu kita kecilkan lagi time frame-nya ke daily. Umpamanya ya, di daily kan lebih jelas lagi. Memang kalau kita tarik begini, di daily-nya juga mengarah trennya ini masih akan turun. Namun demikian, untuk jangka pendek, bisa saja gold ini akan koreksi dulu ke atas. Kalau kita lihat di sini, ini namanya sudah ada pembalikan arah. Karena di sini sudah terjadi 5 candle. Ini candle terakhir. Kalau kita gariskan di sini, di candle terakhirnya, nah ini candle terakhir yang warna merah ini ujungnya di sini. Sedangkan sekarang candle hijau artinya sudah ada reversal 2 candle, sudah melebihi tingginya dari candle merah ini. Jika kita melihat candle seperti ini,
Artinya gold ini sudah mulai mau naik. Dan di sini mungkin daerah reversalnya ini sudah terjadi. Lalu kita kombinasikan lagi dengan MACD. MACD juga kalau kita lihat di sini histogramnya ini makin memendek, histogram positifnya sudah muncul, tapi belum begitu panjang. Lalu kita melihat lagi, ini adalah RSI. RSI ini osilator yang cukup bagus. RSI ini memang dia belum menembus ke garis 50. Biasanya jika tren itu sudah mulai up atau naik, biasanya garis RSI ini berada di atas garis 50. Tapi di sini gold istilahnya candlenya itu belum begitu panjang, masih pendek ya, masih sideways. Lalu kalau kita turunkan lagi ke time frame H4, H4 itu biasanya lebih sering digunakan oleh day trade, yaitu orang yang tradingnya bersifat harian. Pagi open, nanti siangnya TP, ataupun hari ini open, paling lama mungkin 2 hari lah gitu ya, besok atau lusa. Itu namanya tipenya day trade. Day trade itu kita cenderung menganalisa secara mayor trendnya itu kita menggunakan di time frame di H4 ini. Kalau kita lihat di H4 ya beda lagi sudut pandangnya. Karena kalau kita kasih garis ini dengan trend line ya ini, lalu saya akan kasih garis lagi dengan trend line, maka Anda akan jelas melihat bahwa tren ini arahnya sudah mau mulai kemana. Nah, sekarang saya hapus dulu ya daily tadi ya, supaya kita kelihatannya lebih jelas. Ini saya hapus dulu. Sekarang hanya tinggal 2 garis trend line. Kalau di H4 kita lihat, kalau kita garis dengan trend line ya, ambil di swing high, swing low. Kalau kita lihat ini sudah mulai ada penanjakan ke atas. Kalau ini kita lihat, ini trennya sudah mulai naik. Kita lihat trennya sudah mulai naik dengan dibuktikan oleh 2 garis trend line ini yang makin menanjak ke atas, dan candlestick ini berada di tengah Bollinger Band. Berarti dia berada di garis tengah Bollinger Band. Lalu di sini kita lihat lagi tanda-tandanya. MACD sudah mulai positif dan garis MACD sudah mulai menyeberang ke garis zero line. Dan di bawahnya sudah terkonfirmasi bahwa garis RSI sudah melewati garis 50. Ini adalah tanda-tanda bahwa tren itu sudah naik. Lalu kalau kita turun lagi teman-teman ke H1. Kalau H1 kita lihat ya mungkin lebih jelas lagi, lebih terkonfirmasi lagi bahwa tren itu semakin naik, semakin menanjak ini ya. Nah, kalau kita kasih garis semakin menanjak dia ya. Dan di sini kalau kita gariskan begini lagi di H1-nya, kita lihat ini garis trend line ya yang kita gariskan ke bawah ini telah dipotong oleh candle. Dan candle ini sudah berada di garis trend line ini. Dan sekarang candle-candle ini semua berada di atas middle Bollinger Band-nya. Dan ditandai lagi, kita lihat di sini garis-garis histogram ini sudah positif dan garis MACD juga sudah di atas zero line. Dan di bawahnya kita lihat lagi secara RSI-nya juga sudah berada di atas 50. Ini sudah terkonfirmasi bahwa sekarang ini saya bicara adalah untuk day trade. Ini tren lagi sedang naik. Ini contohnya tadi low-nya adalah di 1721. Sekarang sudah 1732. Jadi sudah naik 110 pip. Lalu kita turun lagi ke M30. Juga sangat terkonfirmasi bahwa tren ini sudah naik. Jadi buat teman-teman harus sering-sering belajar tarik trend line. Karena trend line ini sangat penting. Kita bisa menarik 2 puncak, high ke high, low ke low. Lalu kita lihat nanti kecuramannya kemana gitu. Kalau kemiringannya ke atas itu naik. Kalau kemiringannya itu ke bawah itu turun. Lalu jangan lupa sering lihat di daerah osilator, yaitu di MACD dan RSI. Kalau ini MACD-nya sudah berada di positif dan garis MACD juga sudah nyebrang ke atas. Di sini juga RSI juga sudah berada di atas 50. Ini sudah confirm, terkonfirmasi. Ini tren akan berlanjut, akan naik. Apabila nanti ini garis ini ditembusi
maka ini tren akan kuat lagi. Di sini kita sudah kasih trend line-nya ya, kasih batasnya. Apabila batas ini di breakout, artinya dia sudah membreak resisten ini, maka tren akan berlanjut ke atas. Oke, sekarang sampai ke 30. Lalu ada 15 menit, 5 menit, dan 1 menit. Kenapa mau dibikin 1 menit, teman-teman? Dari keseluruhan time frame ini, yang paling kecil itu adalah 1 menit. 1 menit itu adalah satu bar ini pergerakannya selama 1 menit. Semuanya di awal dari 1 menit. Jadi kalau untuk kita sebagai scalping, kalau saya lebih suka memonitornya di 1 menit. Karena di 1 menit ini lebih cepat menginformasikan kepada kita bahwa tren itu akan kemana. Kena 1 menit. Dan 1 menit juga tidak cocok kita gunakan untuk day trade. Ya, karena dia lebih cepat dan juga pergerakannya itu sifatnya lebih cepat gitu. Jadi kadang banyak di situ sinyal-sinyal bohongnya yang biasa kita sebut dengan post break-nya. Post break-nya banyak. Kadang kita lihat ini kayak sudah mau apa, tapi sebentar lagi dia turun. Sebentar lagi dia naik. Jadi untuk 1 menit ini biasanya ya kita gunakan untuk scalping aja. Karena scalping kita tidak berharap dapatnya banyak pipnya. Kadang kita 20 pip aja kita udah ngambil. 20 pip aja kita udah TP. Itu gunanya kita monitor di time frame kecil. Ya, kalau salah 20 pip oke, cut loss. Jadi setiap time frame ini mempunyai fungsi masing-masing ya teman-teman, jangan salah. Jadi kenali dulu tipe Anda itu tradingnya tipe apa. Kalau Anda itu scalping, ya pakailah time frame yang kecil, 1 menit, 5 menit. Ya mungkin mayor trennya kita lihat di 15 menitnya gitu loh. Kalau kita lihat 15 menit ini masih naik, ya nanti kita eksekusinya di M1-nya. Kita cari posisi buy, lebih bagus. Karena 15 menitnya kita lihat masih naik. Nanti kita carilah posisi buy di 1 menitnya ini yang sudah kena di posisi daerah-daerah demand, daerah-daerah low, daerah-daerah support. Mungkin itu saja ya pencerahan kita hari ini buat teman-teman newbie semua tentang pentingnya pengenalan fungsi-fungsi daripada time frame ini. Supaya kita nggak bingung kalau teman-teman melihat di time frame ini ya naik, nanti di time frame ini turun. Jika teman-teman sudah paham cara penggunaannya, nanti teman-teman sudah nggak bingung. Karena time frame ini tergantung dari kebutuhan kita, cara menggunakan di time frame apa yang cocok. Gitu saja teman-teman semua. Semoga teman-teman semua sehat walafiat selalu dan selalu diberikan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup sekian. Jika merasa video saya ini bermanfaat, tolong share kepada teman-teman kita semua supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaatnya. Cukup sekian dan terima kasih.